dalam pemerintahan mungkin yang membuat aturan pemerintahan kita taati karena kita dalam pemerintahan. Tapi kalau tidak itu dari seseorang atau yang apa mungkin, bukanlah itu nanti membuat fitnah. Seperti kita hidup dalam pemerintahan takut taat pada pemerintahan, kita hidup dalam Allah itu takutlah dalam Allah, menurut peraturan Allah itu aja. Peraturan Allah itu apa? Makanya sering banyak juga penganut-penganut yang lain mengecoh atau apapun itu, padahal kadang saudara nggak tahu saudara, padahal samalah yang atau yang dibaca atau apanya. Kenapa kok itu saudara kok bertentangan itu loh. Hayati dalam hidup ini dengan kepasrahan corona ini, keikhlasan, ketakwaan. Sudahlah, yang terjadi itu sudah kehendaknya. Kita ingat, apapun jadi kehendak Allah, Gusti Allah Kang Maha Suci. Jatuhnya sehelai rambut pun dari kehendaknya itu. Maka kita tidak tahu dalam simbol, dalam arti disimbolkan, mungkin dari saya memahami sedikit, benar salah juga tidak tahu, maaf saja kalau menyinggung ayat alif lam mim. Hanya Allah yang mengerti artinya, itu maksudnya kan. Ya segala sesuatu cuma hanya Allah, manusia tidak bisa mengesahkan itu benar dan tidaknya. Maka yang namanya kebenaran itu mungkin di dalam kehidupan itu belum ada. Terus sekarang yang dalam dibicarakan dari dahulu saya dengar satrio piningit, satrio pinilih, satrio adil. Satrio piningit itu kan dipingit. Satria itu kan gelar pemberani atau pahlawan, bukan manusia. Pemberani lah. Yang namanya sudah menjadi satria itu, satria pasti jujur, keluhuran itu. Ya dipingit, Jawa sudah dipingit berapa ratus tahun. Itulah satria piningit itu ya, Jawa ini yang Jawa. Pinilih, tetap pinilih. Jawa itu tetap terpilih, Jawa itu. Dunia pun, jagat pun, semua pun, alam pun memilih Jawa ini yang terpilih. Nah, satria adil. Ya adil Jawa. Jawa itu adil, seluruh dunia merasakan kok Jawa itu. Yang namanya dibahas-bahas seperti itu ya sudah, hanya saja cerita-cerita yang ini, kadang pemahaman ini dikaitkan dengan ya sudah monggo, tapi dalam ininya seperti itulah. Dan karena kita misalkan kalau satria, kalau ratu adil ya Sang Yang Kuasa, Gusti Allah Kang Maha Agung yang ratu adil ya kan. Makanya kadang kekuasaan pembela kebenaran, karena kuasa, karena kaya, salah pun dibilang menjadi benar, iya kan. Iya, karena kekuasaan, karena itulah kebenaran yang salah fatal itu bagiannya. Dari penglihatan hidup, dari kitab-kitab misalkan, ada juga yang saya pahami dari yang saya dapatkan dalam kehidupan. Mungkin dulunya itu salah, saya tidak mengerti itu pun. Yang saya dapatkan dari dalam hidup saya, salah benarnya Gusti Allah ingkang Maha Mangertos, Sang Yang Widi. Islam adalah agama yang terakhir. Selain Islam gak diterima. Maksudnya Islam ini agama yang terakhir, selain Islam gak diterima. Kalau nantinya ada lagi agama selain Islam di bawahnya ini gak diterima, yang bikin manusia, maksudnya begitu. Tapi dipenggal aja, makanya setelah kalah para ahli kitab. Jadi diakhiri bener, jangan nanti terpeleset. Karena dulunya kan mungkin ajaran-ajaran nggak ada pendidikan, dari surat penangkapan atau akhirnya dikasih seperti itu, penangkapannya seperti ini, digaranya agama yang nggak diterima. Terus nggak diterima kemana, itu kan hamba Allah itu loh. Terus namanya kitab kan itu nama bahasa mana nggak ngerti, tapi kitab kan buku, ayat kan tulisan, dan buku-buku yang dahulu itu menjadi satu, jadilah satu.
bukan menjadi satu yang terakhir maksudnya. Jadi itu untuk rukun satu itu hamba-hamba saya, dan ikutilah nabimu sendiri-sendiri. Nabi itu adalah tauladan kemuliaan hati, tauladan nabi itu kemuliaan budi luhur pakarti tingkah laku. Maka ikutilah kemuliaan hatimu menurut keyakinan hatimu yang sesungguhnya, kemuliaan hatimu yang sesungguhnya itulah nabimu. Ikutilah nabi keyakinanmu sendiri-sendiri. Makanya dipenggal akan ikut nabi sendiri. Iya, nabi kita sendiri kemuliaan akhlak itu, maksudnya begitu. Itu ajaran itu kan budi luhur, ajaran Jawa sejati. Mungkin seperti itu. Dulur-dulur rayu-rayu ada pemahaman lain, sumonggo. Karena Jawa itu berjuta, nggak ada batas aliran kan, banyak sekali unsurnya. Itu ini dikengken ringkes ajaran Jawa menurut jenengan nopo Pak? Nek jenengan dikengken ringkes intinya, perasaannya, santannya, bahkan minyak kelapanya kalau perlu nopo? Jawa itu kalau diringkes disatunya seperti kelapa dikupas, diambil santannya sampai diparut itu kan sudah sakit kan. Misalkan kita mengupas kelapa itu kan sulit kita untuk mendapatkan santan. Tapi setelah menembus kulit batoknya, kadang orang tetap pental balik karena keras. Mana mungkin bisa mendapatkan santan, harus beras. Makanya dengan memeras batin marah dalam keprihatinan kita mendapatkan suatu santan. Nah, inti sarinya ajaran Jawa adalah padi budi luhur dan kesatria. Ajaran Jawa itu adalah budi luhur, ringkasnya budi luhur. Kabecikan, kalorsan, keutamaan itu Jawa itu seperti itu ajaran-ajaran itu. Kalau keilmuannya itu ya tergantung yang memakai ilmu itu. Apapun ilmu dipakai untuk nggak baik jadinya mungkin juga nggak baik. Ilmu apa saja dipakai baik jadinya baik. Dikatakan kalau nggak baik hitam, kalau baik putih. Kita punya ilmu baik, apapun dibuat nggak baik kan jadi hitam. Maksudnya hitam itu ilmu hitam katanya. Itu kan sebut-sebutan orang-orang, singkat saja kan itu. Ya itu tadi makrifat dan tasawuf. Jangankan untuk menyentuh dalam keilmuan jalur ke situ juga ada yang bisa menemukan itu dalam teori-teorinya, tapi pempraktekannya lain-lain kita mendapatkan. Misalkan panjenengan setunggal kula kei ABC juga ABC semuanya, kamu jalan juga kan hasilnya makrifat juga lain kan, tempat kita kan lain. Terganggunya pikiran atau batin kan lain. Itu mengatakan pikiran pada Gusti Allah juga, apa yang dilakukan segalanya untuk Gusti Allah itu disimbolkan dalam, mungkin kalau dalam pendidikan nyata mungkin makrifat itu dosen, rektornya mungkin tasawuf gitu aja. Mungkin itu kan sulit menemu, jangan mendengar suara rektor. Nah itu aja itu dalam ini ajaran-ajaran mangga. Berarti semedi itu namun jalan ya, tujuannya budi luhur. Budi luhur, semedi apa itu budi luhur? Makanya dalam leluhur dulu itu bersuka bersemedi, keprihatinan semedi, keprihatinan itu semuanya itu keprihatinan. Kita sakit, kita apa, maka semuanya itu anugerah atau peringatan kecil. Kalau ujian cobaan itu Allah nggak pernah muji, nggak pernah mencoba, itu peringatan atau itu anugerahku. Allah, Gusti Allah yang maha kuasa, yang maha pemurah, engkang dari sifat pelasaran asih itu pasti memberi jalan terbaik bagi kita. Seandainya ini tidak akan seginikan, sudah. Kalau orang sudah sakit keras mati, kalau ini tidak diambil, mungkin dampaknya ada lain. Keluarganya, hartanya sudah habis, ini sudah mengeluh, ini nggak sembuh-sembuh, sudahlah tak ambil. Mungkin itu sepenggalnya seperti itu. Maka semua hak mutlak Allah Sang Yang Kuasa, Gusti Allah ingkang Maha Suci, ingkang mangertosi sedaya lelampahan tiyang agesang. Hidup dan mati sudah ada tempatnya sendiri-sendiri. Kita cerita tentang mati, tentang apa, banyak. Kalau Jawa mungkin ada juga yang tahu tempatnya itu, ada ajaran-ajaran itu ada, tahu matinya ada. Jawa itu lengkap, tapi tetap mengarah ke budi luhur. Jawa itu budi luhur, Anda pasor ngalah ngalih sabar nerimo, itu ajaran-ajaran Jawa pasti ke situ. Berarti sama halnya orang Islam disuruh sholat, sebenarnya sholat ya jalan aja, tujuannya ya iya baik, ya, terlalu baik semua. Makanya ajarannya tetap baik semua,
tetap semua yang diajarkannya mungkin ajarannya baik, tapi yang diajarkannya mungkin meleset. Ajaran tetap baik, agama semua agama. Maka kalau orang beragama masih membenci agama lain, ya bagaimana mungkin? Ya tidak kan, itu hamba-hamba Allah kok. Itu tak beragama, malahan kalau beragama saling menghargai, itu hamba Allah, rukun. Pancen salah, kenapa diizinkan sama Tuhan? Ya sudah, kalau memang kesalahan-kesalahan itu nggak boleh dilakukan di dunia dimanapun, sudahlah, doakan saja, mintakan, doakan meminta, mungkin jaluk. Gusti Allah kon sing elek-elek iki kan jipo, tetap ada yang jelek lagi, nggak ada, tetap ada yang jelek, sing elek entek, sing apik tetap ono sing elek jian, nggak mungkin. Makanya dalam setiap masih hidup tetaplah salah. Apalagi yang paling berat itulah yang mengaku benar, merasa benar, apalagi membenarkan orang yang salah. Wah, itulah dampak-dampak efeknya. Makanya jangan mengatakan kalau tidak mengetahui, jangan bercerita kalau tidak mengalami. Itu nanti bisa-bisa, nah bisa-bisa itu. Kalau sudah haknya itu, terus orang bancaan, orang ini dora are, iku yo namanya tidak mengaku. Yang namanya kafir kan tidak mengakui, kafir kepada Allah, tidak mengakui Allah, kafir dengan adat, berarti kan tidak adat gitu aja. Oh, mungkin adat itu kadang dudurare itu tidak mengakui kan, berarti itu kafir pada adat, itu aja. Adat, nah, kafir pada Allah, tidak mengakui Allah gitu aja. Kan sekarang sudah, makanya Jawa itu wajib semua, mati wajib, hidup wajib. Sunat sekarang sudah, laki-laki itu bukan namanya sunat, khitan kan, tetak itu. Ya semua laki-laki sudah melakukan wajib.